Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semuanya. Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti semua sesi perkuliahan dalam mata kuliah manajemen keuangan. Oke, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari manajemen keuangan. Adapun materi pembahasan pada pertemuan ini yaitu yang pertama adalah kita akan mempelajari apa itu definisi dari manajemen keuangan. Yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana perkembangan ilmu manajemen dan teori keuangan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, kita akan membahas tentang peranan manajemen keuangan. Yang keempat, kita akan membahas tentang fungsi dari manajemen keuangan. Yang kelima, kita akan mempelajari apa tujuan dari manajemen keuangan. Yang keenam, kita akan mempelajari peluang karir di bidang manajemen keuangan. Nah, ini penting bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi bidang manajemen keuangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang keuangan dalam struktur organisasi perusahaan. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari keuangan. Tanggung jawab manajer keuangan juga akan kita bahas di sini. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang bagaimana peranan manajer keuangan. Selanjutnya kita akan bahas tentang keputusan manajemen keuangan dan juga tahapan dalam manajemen keuangan. Nah, yang terakhir kita mempelajari tentang prinsip dari manajemen keuangan itu sendiri. Kita mulai yang pertama. Yang pertama yaitu mengenai definisi dari manajemen keuangan. Nah, kalau kita lihat dari kata manajemen keuangan, di sini tentunya ada dua kata ya, yaitu ada kata manajemen dan ada kata keuangan. Nah, manajemen itu sendiri dapat kita artikan sebagai suatu seni yang mengelola, yang membahas. Nah, kalau keuangan sudah jelas ya, itu adalah keuangan. Nah, jadi kalau kita definisikan apa itu manajemen keuangan, nah jadi manajemen keuangan adalah penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dalam mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, untuk mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan untuk mampu memberikan profit atau keuntungan ataupun kemakmuran bagi para pemegang saham dan keberlanjutan usaha bagi perusahaan. Nah, jadi itu jelas. Jadi seninya adalah seni dalam mengelola keuangan. Keuangan di sini adalah tentu saja sumber dana. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, untuk dapat memberikan kemakmuran bagi pemegang saham, dan juga untuk keberlanjutan usahanya. Manajemen keuangan di sini memiliki 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah perolehan dana, yang kedua penggunaan dana, yang ketiga adalah pengelolaan aset atau aktiva. Jadi ada 3 kegiatan utama dari manajemen keuangan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang perkembangan ilmu manajemen dan teori keuangan. Nah, ini dimulai dari era tahun 1960 sampai tahun 1970, artinya 1 dekade. Nah, fokusnya di sini adalah pemilihan aset dan liabilitas yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan dan kemakmuran bagi pemegang saham. Nah, jadi ini fokus utama dari manajemen keuangan itu pada dekade 10 tahun pertama yang dimulai dari tahun 1960. Lalu selanjutnya memasuki era 1980. Nah, analisisnya berkembang menjadi yang pertama adalah membahas tentang inflasi dan efek terhadap suku bunga. Yang kedua, membahas tentang deregulasi lembaga-lembaga keuangan.
Yang ketiga adalah pembahasan mengenai peningkatan penggunaan komputer dalam analisis pembuatan keputusan keuangan. Dan yang keempat, semakin pentingnya pasar keuangan internasional. Jadi ini di tahun 1980-an. Lalu memasuki era 1990, nah fokus dari manajemen keuangan itu bergeser atau bertambah menjadi ke manajemen keuangan internasional. Jadi yang awalnya sempit, lalu melebar dan makin melebar lagi. Lalu selanjutnya adalah perkembangan dari teori keuangan. Perkembangan dari teori keuangan itu dikenal sejak tahun 1900 sampai abad ke-21. Jadi perkembangannya itu tidak begitu pesat ya. Perkembangan tersebut umumnya merupakan penyempurnaan dan pendalaman dari teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Jadi perkembangannya bidangnya cuma itu-itu saja, tapi dia menyempurnakan dari teori-teori yang sudah ada, itu maksudnya. Nah, apa saja teori-teori yang ada di manajemen keuangan? Nah, ini ada beberapa teori di sini. Yang pertama ada teori struktur pasar modal yang efisien atau efficient capital market theory. Lalu ada teori struktur modal atau capital structure theory. Lalu ada teori dividen atau dividend theory. Lalu ada teori diskon aliran kas atau cash flow discounted theory. Lalu ada teori agensi atau agents theory. Ada teori informasi asimetrik atau asymmetric information theory, dan ada teori portfolio atau portfolio teori, dan ada teori opsi atau option teori. Nah, ini teori-teori utama yang ada di bidang manajemen keuangan. Selanjutnya kita lihat apa peranan dari manajemen keuangan. Nah, jadi di sini ada beberapa peranan manajemen keuangan. Yang pertama adalah manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi keuangan. Fungsi-fungsi tersebut meliputi yang pertama adalah bagaimana cara kita memperoleh dana atau raising of fund, dan bagaimana cara menggunakan dana tersebut atau mengalokasikan dana tersebut, atau disebut juga dengan allocation of fund. Yang kedua, peranan manajemen keuangan adalah manajer keuangan itu dia berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan memilih sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Nah, ini fungsi yang kedua. Lalu peranan yang ketiga adalah untuk memperoleh dana. Manajer keuangan bisa memperoleh dari dalam perusahaan ataupun dari luar perusahaan. Nah, sumber dari luar perusahaan berasal dari pasar modal, juga bisa berbentuk hutang ataupun modal sendiri. Nah, ini peranan dari manajer keuangan. Selanjutnya kita bahas mengenai fungsi dari manajemen keuangan. Yang pertama adalah pedoman bagi manajer perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukannya. Yang kedua, manajemen keuangan berfungsi yaitu dengan memahami ilmu manajemen keuangan secara baik, diharapkan pihak-pihak yang berada dalam posisi marketing, produksi, personalia, dan keuangan diharapkan mampu menempatkan setiap keputusan secara jauh lebih bijaksana. Artinya bahwa kita dalam memutuskan sesuatu tidak asal-asal putuskan. Jadi ada hitungan-hitungan dari sudut keuangan. Apakah dia akan profit, apakah berapa persen profitnya, berapa persen ruginya, atau misalnya dengan kita menambah, katakanlah kita menambah pinjaman dari luar. Nah, seberapa banyak operasi atau kegiatan perusahaan kita itu dapat meningkat dengan adanya tambahan utang, seperti itu. Jadi keputusan yang ada dalam manajemen keuangan itu tidak bisa berdasarkan intuisi. Jadi semuanya ada hitung-hitungan dari sudut keuangan. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai tujuan dari manajemen keuangan. Nah, tujuan dari manajemen keuangan yaitu yang pertama adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Yang kedua adalah menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali. Nah, ini jelas ya. Yang ketiga adalah memperkecil risiko perusahaan di masa yang
akan di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Jadi ini 3 tujuan utama dari manajemen keuangan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai peluang karir di bidang manajemen keuangan. Nah, kenapa sih kalian mengambil manajemen keuangan? Nah, tentunya kalian juga sudah mempunyai bayangan pekerjaan nanti akan berkarir sebagai apa gitu. Nah, ini beberapa di antaranya kita bahas ya. Yang pertama adalah peluang bekerja pada perusahaan besar sebagai budgeting officer. Nah, jadi dimulai dari level officer dulu. Yang kedua, dari level officer mungkin nanti dia akan naik ke menjadi supervisor ya. Supervisor. Lalu nanti di sini ada disebut di sini peluang karirnya itu sebagai manajer keuangan. Lalu yang ketiga ada sebagai finance manager dan finance director, terutama pada multinational company. Nah, lalu yang keempat peluangnya sebagai financial analyst seperti financial officer pada lembaga keuangan seperti bank, leasing, asuransi, pegadaian dan lain-lain. Jadi ini banyak ya bidang-bidang keuangan. Yang kelima adalah sebagai financial analyst dan financial officer pada perusahaan-perusahaan underwriter atau penjamin emisi dan perusahaan-perusahaan sekuritas di pasar modal. Nah, jadi ini contoh beberapa peluang karir di bidang keuangan. Jadi cukup banyak ya, banyak sekali yang potensi-potensi atau peluang karir untuk bidang-bidang manajemen keuangan ini. Yang selanjutnya kita bahas struktur organisasi perusahaan dalam hal keuangan. Nah, ini bagaimana struktur organisasinya. Jadi kalau dalam suatu perusahaan itu, dalam suatu organisasi biasanya ada ketua, ada bendahara, seperti itu kan. Nah, begitu juga dengan organisasi resmi yang berupa perusahaan. Nah, biasanya ada jabatan, ada 2 jabatan. Yang pertama adalah bendaharawan atau treasurer ya. Nah, ini bertanggung jawab terhadap perolehan dana dan pengamanannya atau pengelolaannya. Yang kedua, bagian administrasi pembukuan atau akuntansi atau controller. Nah, ini bertanggung jawab terhadap kegiatan akuntansi, pelaporan dan pengendalian. Jadi ini dua struktur organisasi perusahaan dalam bidang keuangan. Lalu di slide ini kita akan bahas mengenai fungsi dari keuangan. Nah, fungsi dari analisis aspek keuangan dari seluruh keputusan yang pertama, itu dia meliputi keputusan alokasi dana, baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dana yang berasal dari luar perusahaan atau pada berbagai bentuk investasi. Dengan kata lain, investasi macam apa yang paling baik bagi perusahaan. Jadi itu mengenai yang pertama. Jadi alokasi dana yang sudah ada itu sama si manajer keuangan nanti dia akan pikirkan mau dikemanakan dana-dana yang ini, apakah diinvestasikan, lalu investasinya itu jenisnya apa. Nah, itu kerjaannya. Lalu yang kedua adalah keputusan pembiayaan atau keputusan struktur modal perusahaan. Nah, ini keputusannya berkaitan dengan bagaimana mendapatkan dana yang akan digunakan untuk memperoleh aktiva real. Jadi ini adalah keputusan pembiayaan. Kalau pembiayaan itu tujuannya adalah berapa banyak uang kita yang dapat kita belikan aktiva real. Aktiva real itu adalah aktiva tetap atau aktiva nyata. Misalnya, berapa banyak dari modal perusahaan yang dipergunakan untuk membeli gedung baru atau membeli mesin pabrik atau mesin produksi yang baru. Nah, itu seperti itu namanya adalah keputusan pembiayaan. Yang ketiga adalah keputusan investasi atau investment decision. Gitu ya. Nah, keputusan investasi ini juga berhubungan dengan pengelolaan uang yang ada yang tujuannya adalah untuk investasi. Nah, mau diinvestasikannya kemana, ke dalam bidang apa, lalu berapa di sini ROI-nya atau return on investment-nya, atau artinya berapa sih tingkat keuntungan dari investasi tersebut. Nah, itu yang akan dikaji oleh manajemen keuangan terhadap keputusan investasi atau investment decision. Selanjutnya kita bahas
mengenai, ini sudah ya. Kita selanjutnya adalah tanggung jawab dari manajer keuangan. Yang pertama, manajer keuangan bertanggung jawab untuk pemilihan produk dan pasar perusahaan. Jadi walaupun pemasaran itu adalah bagiannya dari marketing, tapi orang manajer keuangan perlu tahu. Jadi dia akan seberapa banyak orang marketing itu butuh biaya. Nah, ini tadi berhubungan dengan fungsinya sebagai penggunaan ya, sebagai penggunaan keuangan gitu, sebagai pengelolaan keuangan. Jadi si orang manajer keuangan itu dia tidak semerta-merta meminta menyetujui dan memberikan uang kepada divisi marketing atas permintaannya. Jadi dia si manajer keuangan perlu tahu dia butuh dana segi, katakanlah 1 miliar. Apa benar nih 1 miliar digunakan oleh si marketing? Tujuannya untuk apa? Nah, keuntungannya nanti seperti apa? Nah, itu perlu diteliti dulu sama orang keuangan sebelum memberikan uang kepada bagian marketing, itu maksudnya. Lalu yang kedua adalah strategi untuk riset, investasi, produksi, pemasaran, dan penjualan. Ini juga penting. Nah, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar, katakanlah Unilever, atau perusahaan lainnya, mereka itu sering beriklan. Nah, iklan itu termasuk adalah riset, bagian riset dan pemasaran dan penjualan. Nah, ini juga hubungannya dengan keuangan. Lalu tanggung jawab yang manajer yang keuangan yang selanjutnya adalah untuk seleksi, pelatihan, pengorganisasian, dan motivasi para eksekutif dan karyawan-karyawan lain. Nah, jadi ini apakah si karyawannya perlu training, nah berapa banyak uang yang dibutuhkan. Nah, ini tanggung jawab juga dari manajer keuangan. Ini hubungannya dengan SDM ya. Lalu yang keempat adalah perolehan dana dengan biaya yang rendah secara efisien. Nah, ini si manajer keuangan dia memikirkan dari mana dia bisa dapat memperoleh tambahan dana perusahaan dengan bunga yang lebih rendah. Apakah dari bank A atau dari bank B ataukah dari sumber-sumber lain. Nah, seperti itu. Lalu yang kelima adalah penyesuaian hal-hal di atas jika lingkungan dan persaingan berubah. Jadi maksudnya ini yang tanggung jawab yang pertama 1, 2, 3, dan 4 ini bisa berubah apabila lingkungan perusahaan berubah. Mungkin ada lagi nanti divisi investasi atau divisi-divisi lainnya atau divisi K3. Nah, itu juga perlu keuangan gitu. Jadi ini kebutuhan keuangan itu dipengaruhi juga oleh besarnya lingkungan dan persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya kita bahas peranan dari manajer keuangan. Tadi sudah ya, tadi sudah kita singgung juga, tapi ini sekarang kita ulang lagi. Yang pertama adalah intinya adalah mengambil keputusan investasi atau pembelanjaan aktif atau investment decision. Yang kedua adalah keputusan pendanaan atau financing decision. Yang ketiga adalah mengambil keputusan dividen atau dividend decision. Nah, dividen ini adalah dasarnya laba yang dibagikan. Ini divide. Dividen itu berasal dari kata divide, artinya dibagikan. Jadi pada suatu periode, katakanlah di akhir tahun, nah itu perusahaan memperoleh keuntungan. Nah, seberapa banyak keuntungan itu yang dibagikan kepada si pemegang saham. Nah, itulah yang dimaksud dengan dividen. Jadi ini adalah peranan dari manajer keuangan. Jadi nggak bisa serta-merta membagikan semua keuntungan. Nanti akan ada bagian dari keuntungan itu yang ditanam atau yang lebih dikenal juga dengan return earning. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai keputusan-keputusan dari manajemen keuangan. Yang pertama adalah keputusan mengenai penganggaran modal atau capital budgeting, yaitu proses perencanaan dan pengelolaan investasi jangka panjang dari sebuah perusahaan. Yang kedua, struktur modal. Nah, ini struktur modal itu adalah kombinasi spesifik antara ekuitas dan sah utang jangka panjang. Nah, dalam kata lain adalah berapa kombinasi yang spesifik antara ekuitas itu adalah saham, utang itu adalah obligasi. Nah, jadi struktur modalnya itu seperti apa? Berapa banyak hutang, berapa banyak dari saham. Nah, itu intinya. Lalu yang ketiga adalah modal kerja atau working capital.
Artinya, aset dan kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan. Kenapa dia disebut working capital? Nah, karena dana-dana tersebutlah yang diputar, atau yang dialokasikan untuk operasional perusahaan. Gitu. Jadi disebutnya adalah working capital atau modal kerja. Selanjutnya kita akan belajar tentang tahapan dalam manajemen keuangan. Tahap-tahapannya itu hampir sama ya, sama bidang-bidang lainnya. Yang pertama adalah tahapan perencanaan atau peramalan keuangan. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Yang ketiga adalah tahap penelitian atau fungsi anggaran. Jadi ini tahap-tahap dalam manajemen keuangan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang ini ya. Kita bahas dulu mengenai tahap perencanaan atau peramalan keuangan. Nah, pada peramalan keuangan, dalam manajemen keuangan digunakan untuk memperkirakan berapa kebutuhan keuangan di masa yang akan datang. Nah, itu disebutkan dengan perencanaan, karena intinya kita akan merencanakan berapa kebutuhan kita untuk masa yang akan datang. Jadi itu disebutnya dengan planning atau peramalan keuangan, gitu ya. Oke, yang selanjutnya, yang kedua adalah tahap pelaksanaan atau perencanaan keuangan dan penganggaran. Nah, untuk memperoleh suatu perkiraan lebih akurat mengenai jumlah dan waktu yang dari kebutuhan dana perusahaan memerlukan suatu anggaran. Nah, metode persentase untuk peramalan keuangan memberikan pendahuluan yang sangat bermanfaat serta biaya rendah untuk mengembangkan anggaran kas yang lebih terperinci yang akan digunakan untuk memperkirakan kebutuhan dana perusahaan. Jadi ini berawal dari tahap perencanaan, lalu masuk ke tahap pelaksanaan. Fungsi tahapan yang ketiga adalah tahapan penelitian. Nah, tahapan penelitian di sini adalah anggaran itu di samping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian manajemen, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu organisasi dalam perusahaan yang dalam posisi yang kuat atau lemah. Jadi ini dari pada tahap penelitian ini maksudnya dari pada awalnya kan kita tahap peramalan, yang kedua adalah tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, Dan pada tahap pelaksanaan itu nanti masuk ke tahap penelitian. Apa yang diteliti di sini? Yang diteliti adalah berapa banyak atau bagaimana kinerja keuangan pada tahap pelaksanaan. Apakah posisi keuangan kita sudah baik atau masih kurang, ataukah sudah kuat atau masih lemah. Nah, itu maksudnya dari tahap penelitian. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip dari manajemen keuangan. Jadi dalam manajemen keuangan ada beberapa prinsip dasar ya yang harus dipatuhi. Yang pertama adalah konsistensi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga adalah transparansi, yang keempat kelangsungan hidup, yang kelima adalah integritas atau integrity, lalu ada pengelolaan, ada standar akuntansi atau accounting standar. Nah, ini prinsip-prinsip yang ada dalam manajemen keuangan. Oke, demikian materinya, materi pada pertemuan kita yang pertama. Selanjutnya, mahasiswa dapat berlatih mengerjakan soal-soal yang ada di bagian akhir dari slide presentasi. Demikian, terima kasih, selamat belajar. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.